menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 dan 1998. Selamat menyaksikan. Dan akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai sejak melalui masa transisi yang singkat antara tahun 66 sampai tahun 68. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini dikenal juga sebagai Orde Baru atau dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi pemerintahan Orde Baru adalah dibagi menjadi 4. 1. Memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. 2. Melaksanakan pemilihan umum. 3. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional. 4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Pemilihan umum dari Orde Baru. Pemilihan umum secara demokratis. Para ahli politik berpendapat bahwa pemilu merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokratisasi sistem politik di suatu negara. Pemilu menjadi tolak ukur untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara menurut E.F. Saifullah Fatah. Ada 2 tipe pemilu. 1. Pemilu berfungsi untuk sebagai formalitas politik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada harapan rakyat yang tidak sepenuhnya terwujud. Mengapa bisa terjadi? Karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dan dalam perjalanan seluruh politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Teman-teman, yang kedua kita membahas rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga yudikatif. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Ya, akan tetapi yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru ini, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian anggota DPR sejumlah 100 orang yang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Selanjutnya, dari penjelasan teman saya sebelumnya, berikut ini merupakan karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan, yaitu yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif. Ini bisa dikatakan sangat kecil atau jarang terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru, hanya terjadi pada jabatan atau wakil presiden. Sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dasar rakyat sudah terjamin, baik kebebasan berpendapat dan bermusyawarah, dan tidak dapat diganggu gugat karena anugerah dari Tuhan Yang Maha. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami.